Karena sebetulnya dari sebelum MSCI memberikan pengumuman, 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelumnya itu asing sudah keluar terus dari Indonesia. Entah itu mereka mungkin tahu lebih dulu, atau mereka emang kebetulan saja, saya kurang tahu. Tapi kalau kita punya sense di pasar modal, akhirnya kita bisa membuat analisa sederhana lah. Ini kayaknya mau ada sesuatu. Sesuatu apa kan kita tidak tahu. Bahkan di setiap market crash kita nggak tahu kan penyebabnya apa. Dulu dari tahun 2008 bahkan sebelumnya sampai di sebelum COVID, orang merasa bahwa terjadinya market crash itu hanya karena faktor-faktor ekonomi. Ternyata 2020 faktor kesehatan atau faktor ada sebuah pandemi ini bisa menyebabkan market crash. Sekarang 2026 kita melihat bahwa faktornya ternyata salah satunya adalah faktor perang. Kalau MSCI itu kan longsor tapi Indonesia aja, yang lain sebetulnya baik-baik saja. Tapi kalau yang sekarang lumayan terdampak dan Indonesia kena hajar 2 kali, ya no one knows kan, tiba-tiba datang dan di tengah orang yang sedang euforia. Makanya kita di market itu harus selalu menjadi orang yang refleksnya cepat, tahu kapan masuk, optimis, tapi juga punya sense of realistis. Strategi paling baik tuh sering-sering meditasi, Mas. Oke, ini jadi akhirnya kombinasi semuanya. Kombinasi semua. Analisis semuanya, kemampuannya, sense-nya juga tahu, refleksnya gimana yang harus dilakuin. Jadi tepat ya keputusannya. Betul. Dan penting ini mumpung karena diundang podcast. Kalau berencana menjadi seorang trader saham, itu bukan pekerjaan yang bisa ditinggal tidur. Kalau masih sibuk dengan kerja 9 to 5 atau punya bisnis, nggak keurus kan? Akhirnya banyak yang mau cut loss lupa atau punya planning tapi oh ya lupa ngamatin saham tiba-tiba udah longsor gitu. Ya inilah. Seperti inilah. Kalau kerjaan saya kan memang full time. Saya tiap hari liatin market. Goyang sedikit kita udah kira-kira oh iya ada sesuatu. Gak ketinggalan lah. Gak ketinggalan, kita bisa kabur duluan. Bahkan dengan hitungan detik kita bisa kurangin posisi gitu. Nah, tapi kalau sekarang lagi bisnis, lagi jaga toko, lagi kerja ya ketinggalan gitu kan. Oke. Ini apa ya namanya saran atau tips juga buat teman-teman di luar sana yang memang ingin menasbihkan diri menjadi trader di pasar saham. Lantas tadi aku mau nyambung ke Mas Kev tadi sempat nyebut ya bisa exit, bisa entry. Nah kalau dari Mas Kevin sendiri ada nggak sih tipsnya atau caranya untuk entry dan exit biar optimal lah cuan yang didapetin? Oh kalau hari-hari ini saya udah pakai AI untuk membantu saya, makanya saya bikin Sarah AI. Tapi kalau misalnya teman-teman yang masih melakukan analisa secara manual, ya tentu yang pertama adalah sensitif dengan berita. Sensitif dengan berita, tapi juga kita harus punya analisa yang sudah kita lakukan sendiri. Jadi nggak menjadi orang yang gampang sekali terbawa berita. Ya, jam 1 ada berita, ada serangan. Jam 2 bilang damai, langsung beli lagi, padahal ternyata belum selesai. Itu juga hal yang nggak baik buat portofolio kita, karena terlalu banyak goncangan, biasanya cut loss setiap hari jadinya gitu. Jadi harus punya plan yang jelas. Yang kedua sabar, karena kita nggak tahu selesainya kapan. Ketiga jangan pernah merasa bahwa kita akan dapat harga paling rendah, karena nggak akan bisa. Jadi itu tidak realistis untuk kita menargetkan pokoknya gue mau beli di harga yang paling rendah nanti jual di harga paling tinggi. Nggak akan pernah terjadi, karena kita bukan Tuhan yang tahu titik terendahnya kapan kan. Yang bisa kita lakukan mengoptimalkan harga beli dan harga jual kita aja gitu ya. Sesimpel itu aja. Dan kalau ternyata harga yang sudah kita beli ternyata bukan merupakan harga yang terbaik, ya kita harus mengerti bahwa oke, analisa gue salah, gue cut loss. Udah, begitu aja. Jadi bermain investasi ini 90% lebih ke psikologi sebetulnya. Betul. Karena bagaimana kita bisa melihat diri kita secara jujur, oke gue benar atau gue salah gitu. Kalau gue benar ya habis itu analisa naik, kalau salah ya harus ngerti bahwa berarti nggak boleh denial dong ya? Nggak bisa denial, harus melek dan ego kita itu harus rendah mungkin. Kalau merasa diri kita yang paling benar terus, ya karena gini, kita bicara analisa teknikal segala macam. Sekarang tanya ChatGPT langsung ada jawabannya kok. Setiap orang punya analis pribadi kan bisa dibilang. Meskipun mungkin ChatGPT bukan yang paling akurat, tapi at least mereka dapat gambaran daripada nggak dapat sama sekali. Tinggal kita justifikasi dengan apa? Betul. Ada angka misalnya beli di harga 5.000, cut loss di harga 4.700, misalnya ntar take profit di 6.000 misalnya. Harganya udah jadi 4.700 gitu. Berani cut loss nggak? Biasanya ntar berada di fase denial, enggak lah, ntar juga naik lagi. Nah itu kemudian untuk mengatur psikologis dan emosinya gimana nih Mas Kev? Dari orang yang sudah pengalaman dari market 2008.
tidak semua orang memang dilahirkan untuk trading. Jawabannya itu. Ada orang yang memang nggak kuat mentalnya, DCA saja, beli cicil tiap bulan. Atau bahkan nggak kuat. Saya DCA pun nggak kuat, reksadana aja udah. Benar. It's not your game, then ya sudah. Gitu. Ini saya ngomong seperti ini setelah 18 tahun kan. Saya nggak bisa ngomong, kamu pasti bisa jadi trader. Mungkin mentalnya nggak kuat. Dan ya sudah, jangan dipaksa. Gitu. Toh tidak jadi trader pun sebagai seorang investor pun ya tetap bisa menghasilkan juga. Betul. Ya. Dan by historical data dari zaman dulu sampai sekarang, IHSG kita naik terus kan. Meskipun ada hiccups, ada goncangan-goncangan. Kalau ditanya sekarang, saya positif nggak? Saya mendukung Indonesia nggak? Pasti. Saya yakin ke depannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas. By the time, entah kapan saya nggak tahu. Tapi kalau kita view-nya jangka panjang, waktu-waktu seperti sekarang inilah adalah ancang-ancang untuk beli tambah. Karena wah ini lagi bagus harganya. Karena bisa jadi kita kemarin ketinggalan kalau IHSG-nya sudah lebih tinggi ya. Betul. Ini ditolong dengan kondisi ini. Betul. Jadi jangan pernah merasa bahwa ketinggalan atau merasa FOMO karena lagi begini. Semua hartanya dijual, tiba-tiba beli saham, ya itu juga kurang bijaksana. Gitu. Oke. Baik. Cara mengelola emosi teman-teman lagi-lagi ya itu sih keputusan ya mau jadi trader atau apa ataupun investor, tapi ya lihat lagi lah, refleksi lagi diri sendiri. Kalau lihat kondisi sekarang lagi Mas Kev masih seputar gejolak market lah. Ya. Akhirnya ada sektor atau saham-saham tertentu yang memang cocok nggak nih untuk bisa kita tambah? Kita tinggal lihat. Saya di sini nggak mau menunjuk satu atau dua emiten, karena nanti saya salah kan. Tapi clue-nya seperti ini. Kita lihat dengan kondisi saat ini, selalu akan ada dua belah pihak. Yang pertama adalah yang diuntungkan dan yang dirugikan. Kita tinggal screening dari 950-an emiten yang ada di bursa. Mungkin bisa tanya AI atau tanya siapa. Yang diuntungkan itu perusahaan apa, yang dirugikan itu perusahaan apa. Nah, kita tinggal lihat untuk saat ini kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. Sampai kapan? Sampai keadaannya kembali normal. Jadi saya nggak bilang, oke beli sekarang buat 20 tahun ke depan. Enggak, kita tinggal lihat yang diuntungkan itu apa, ya tinggal kita fokus di situ. Yang kedua adalah kita lihat emiten-emiten yang sebetulnya masih punya story yang positif. Apakah saham-saham konglomerasi maupun blue chip, tapi kan ada story-story yang masih berlangsung. Apakah lagi mau right issue atau lagi mau ada sesuatu, kita amati emiten-emiten itu. Karena mungkin setelah kondisinya stabil, dia kembali naik. Mungkin. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti. Kalau pasti semua orang jadi kaya gitu kan. Tapi at least ada clue-nya seperti itu. Kalau emiten-emiten yang jelas dirugikan dengan kondisi ini, terus dengan mungkin rupiah yang sekarang lagi melemah, ya mungkin kita untuk sementara hindari. Oke, jadi watchlist-nya dipenuhi dulu dengan apa yang diuntungkan dulu saat ini. Mungkin yang kemarin kita ngeliatin tapi kok jadi dirugikan dengan kondisi, kita geser dulu gitu ya. Nanti setelah melakukan analisa itu kan ketemu mungkin sekian emiten gitu. Dari emiten itu kita lihat lagi mana yang mungkin laporan keuangannya paling bagus,